Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indi Purnama dari absen 5. Perkenalkan, nama saya Delia Ayu Pamungkas dari absen 6. Perkenalkan, nama saya Florani Datan Segriselda dari absen 9. Simak terus videonya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi wawasan Nusantara. Kata wawasan Nusantara berasal dari kata wawas dari bahasa Jawa yang berarti melihat atau memandang. Jika ditambah akhiran an, maka secara harfiah berarti cara penglihatan, cara tinjau, dan cara pandang. Nusantara adalah sebuah kata majemuk yang diambil dari bahasa Jawa kuno, yakni nusa yang berarti pulau dan antara yang berarti laut. Secara umum, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari falsafah dan sejarah sesuai dengan posisi dan keadaan geografis untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Ada beberapa ahli yang memberikan definisi tentang keterangan wawasan Nusantara. Menurut Samsul Wahidin, wawasan Nusantara adalah cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, bertindak, berpikir, dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia dalam hasil interaksi proses-proses psikologis dan sosiokultural dalam arti yang luas dengan aspek-aspek Astagatra. Yang kedua ada Manujat Danu Saputro. Menurut Manujat Danu Saputro, wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang serba terhubung dan pemekarannya di tengah-tengah lingkungan tersebut berdasarkan asas Nusantara. Menurut M. Pangabean, wawasan Nusantara merupakan doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhitungkan pengaruh teknologi, demografi, geografi, dan kemungkinan strategi yang tersedia. Tujuan dan landasan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi dalam bidang atau aspek kehidupan dari rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional. Wawasan Nusantara memiliki berbagai tujuan, yaitu yang pertama tujuan nasional, yaitu dapat dilihat dari UUD 1945. Tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua yaitu tujuan ke dalam. Tujuan ke dalam adalah untuk mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Yang ketiga, tujuan keluar yaitu ikut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian seluruh masyarakat. Yang ketiga, kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki kedudukan yang strategis dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Secara konseptual, wawasan Nusantara adalah landasan filosofis dan ideologis yang menggambarkan pandangan terhadap wilayah, keberagaman budaya, dan persatuan bangsa Indonesia. Kedudukan ini tercermin dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama ada penguatan identitas bangsa. Wawasan Nusantara berperan sebagai perekat yang kuat untuk mempertahankan identitas nasional Indonesia. Yang kedua, keberlanjutan keutuhan wilayah. Indonesia dengan ribuan pulau dan beragam suku bangsa membutuhkan suatu konsep yang mampu mengintegrasikan seluruh wilayahnya secara harmonis. Yang ketiga, pembangunan dan kemajuan bersama. Wawasan Nusantara mendorong untuk membangun kesamaan dalam kemajuan ekonomi, sosial, dan politik di seluruh wilayahnya. 4. Pentingnya diplomasi regional. Indonesia sebagai negara strategis yang terletak di Asia Tenggara juga menggunakan konsep wawasan Nusantara dalam diplomasi regional. Yang selanjutnya ada fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasionalnya. Yang kedua, sebagai motivasi. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai motivasi bagi bangsa Indonesia untuk terus berjuang mencapai tujuan nasionalnya. Yang ketiga, sebagai dorongan. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai dorongan bagi bangsa Indonesia untuk membangun bangsa dan negaranya. Yang terakhir, sebagai rambu-rambu. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai rambu-rambu bangsa Indonesia dalam bertindak. Arti penting wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki arti yang sangat besar bagi bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan. Konsep ini tidak hanya memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan geografis dari Sabang sampai Merauke. Konsep ini juga
memandang Indonesia sebagai satu kesatuan budaya, sosial, dan politik yang utuh. Wawasan Nusantara juga memiliki arti yang penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama ada menjaga keutuhan bangsa dan negara. Yang kedua ada memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga ada meningkatkan kesejahteraan bangsa. Yang keempat ada meningkatkan daya saing bangsa. Dan yang kelima meningkatkan keamanan dan ketertiban nasional. Yang kelima ada aspek-aspek Trigarta. Trigarta adalah sebuah aspek-aspek suatu negara yang sudah melekat pada negara itu dan tidak pernah sama spesifikasinya untuk setiap negara. Aspek-aspek Trigarta yang pertama yaitu letak dan bentuk geografi. Berdasarkan letak geografisnya, bentuk negara dapat dibagi ke dalam negara yang ada di daratan dan lautan. Yang kedua ada keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilayah negara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional pada aspek kependudukan, yaitu yang pertama jumlah penduduk. Jumlah penduduk berubah karena adanya kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. Yang kedua, komposisi penduduk. Komposisi penduduk dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Yang ketiga ada distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang ideal dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan keamanan itu yang penyebarannya merata. Aspek-aspek Trigarta yang ketiga yaitu keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan alam dibagi menjadi 7 golongan, yaitu hewan, tumbuhan, mineral, udara, tanah, potensi luar angkasa, dan energi alam. Berdasarkan sifatnya, kekayaan alam dibagi menjadi 3 golongan, yaitu kekayaan yang dapat diperbaharui, kekayaan tidak dapat diperbaharui, dan kekayaan alam yang tetap. Sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan berprinsip asas maksimal, asas lestari, dan asas berdaya saing. Asas maksimal adalah pengelolaan sumber daya alam yang harus dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Asas lestari yaitu pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Yang ketiga, asas berdaya saing. Asas berdaya saing menegaskan bahwa hasil dari pemanfaatan sumber daya alam harus mampu bersaing di pasar global. Aspek-aspek Pancagatra. Pancagatra merupakan aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan, aturan, dan norma tertentu. Adapun ideologi suatu negara. Ideologi suatu negara diartikan sebagai guiding of principles atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi adalah pengetahuan atau cita-cita. Adapun politik, pada hal ini politik diartikan sebagai asas, haluan, dan juga kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Aspek-aspek Pancagatra yang ketiga yaitu ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi. Ketahanan di bidang ekonomi dapat ditingkatkan melalui pembangunan nasional yang berhasil. Namun faktor-faktor non-teknis dapat mempengaruhi karena saling terkait dan berhubungan. Yang keempat, sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika bangsa yang berisi kelautan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman baik dari dalam maupun luar, baik yang langsung maupun yang tidak langsung yang membahayakan kelangsungan hidup sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Yang kelima, pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika kehidupan, pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun prinsip-prinsip sistem ketahanan nasional yaitu yang pertama, bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Yang kedua, pertahanan keamanan dilandasi dengan landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional wawasan Nusantara. 3. Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau Sishan Kamrata.